soal matiin. Iya, soal matiin Coba gimana? kamu matiin gimana? Gini doang sudah. Tapi udah mati karena emang udah tinggal dikit. Apinya mati tapi pasti akan ada sisa Sedikit asap. gitu ya, iya. Nah, tapi ada karakter perokok yang dia sekedar gitu. Terus Atau bahkan padahal belum mati gitu. membiarkannya gitu. Itu nggak baik. Bukan baik buruk deh. Apakah itu Berpotensi, iya. berpotensi mengganggu orang lain? Mengganggu. Karena kan kita sebenarnya kesadaran perokok santun ini bagaimana sebisa mungkin apa yang kita konsumsi tidak menyebabkan atau tidak menjadi faktor yang merugikan orang lain. I don't wanna be this night alone. YummySounds.com layout track. I never asked you this, oh no, no, no. So hurry up, I'm waiting for you. This is a demo sound of And we'll be YummySounds.com. together looking at the moon. Halo Sobat Kretekus, salam kenal, aku Olive. Ini jadi obrolan perdana kita nih di channel ini. Dan aku langsung ketemu sama Bang Jibal, yang biasanya juga dipanggil sebagai Bang Kobra. Kenapa tuh Bang dipanggil Bang Kobra? Ini kalau jadi informasi publik nggak tahu penting atau enggak ya. Iya nggak apa-apa, diceritain aja. Berangkat dari apa ya? Semacam olok-olok lah teman-teman. Oke. Jadi di tempatku dulu tuh di Tangsel ada sosok yang sangat dikenal. Itu preman tua. Preman tua yang sangar tapi dermawan kalau urusan nyawer penyanyi dangdut. Oh, oke. Namanya Bang Kobra. Oh, berarti ada orangnya yang lain Ada nih? orangnya, Oke, ada. oke. Jadi Bang Kobra itu seorang yang ya apa ya, sangar tapi dermawan. Tapi urusan nyawer ya, dermawan. Oke. Urusan nyawer. Nah, biduan seringkali nyebut nama Bang Kobra. Itu dari lagu apa gimana? Nggak lagi di acara-acara tertentu lah di dangdut-dangdut gitu. Oke. Ya. Namanya sering disebut. Nah, temanku itu sering nonton dangdutan dan dia merasa di diri gua ada kesamaan dengan Bang Kobra Oh, gitu. oke. Entah mungkin soal kedermawanan yang suka nyawer. Suka nyawer juga di berarti Bang Jibal? Enggak malah. Kirain. Tapi di beberapa tempat itu jadi semacam sebutan umum juga kayak ngomongin ke golongan galih gitu ya. Yang di Surabaya itu juga ada sebutan Kobra buat orang-orang yang preman tua gitu. Oke. Agak-agak obscene kalau gue jelasin itu dari akronim apa kan gitu. Tapi kalau di Tangsel atau di sekitaran Jakarta umumnya, Kobra itu akronim dari komuknya berantakan. Oke. Kok lu ketawa? Enggak, oke. Tapi lu merasa nggak gue berantakan? Gak berani komen ya pokoknya. Oke. Ini kan makanya nanya. Oke. Gitu lah kira-kira. Oke. Korek gue. Mana tadi Lu ya? pakai korek gue apa gue harus pinjam korek lu nih? Tadi kayaknya di sini. Oh, Wah, itu. ajaib sekali ya. Dia muncul kan. Ajaib sekali lu di sini. Lu korek bisa datang dari berbagai Muncul penjuru. ya dari sana. Oke, ngomongin ini rokoknya apa tuh, Bang? Jarum super. Tadi aku tuh baru buka rokok. Terus Gue lihat lo buka. tadi aku lihat Bang Jibal kok tatapannya kayak judgmental gitu. Pas. Ada yang salah kayaknya itu. Nah. Gimana? Enggak, judgmental. Berarti tatapanku intimidatif nggak sih? Lumayan. Lumayan. Ketika ngerokok aja tapi Oke. Kalau di karena ada etika merokok nggak sih sebenarnya? kalau zaman Orba itu emang ada pelajaran khusus tentang Ngerokok? etika kepribadian. Oh, kepribadian. Kirain etika merokok. Bukan kan. Tapi kalau di kita memang secara serius ada penekanan tentang perokok santun. Oke. Di kita ini maksudku teman-teman komunitas kretek. Karena aku kan ya didapuk lah ya sebagai jubir komunitas kretek bahwa rokok santun itu ya tercermin dari kita di keseharian, person-person di keseharian dalam merokok. Terutama memperlakukan ini di mana dan kapan. Oh iya, itu penting banget sih. Gak mungkin di depan orang-orang yang gak ngerokok terus
merokok gitu kan. Kecuali memang ada semacam konsensus ya, aku Iya. merokok ya boleh nggak? Nggak apa-apa nggak kalau misalnya kita ngerokok gitu kan? Oh boleh bang, tapi di sana pojokan dikit. Nah, Yang jauhan gitu ya. jauhan misalnya ya. Ada yang gitu. Nah tadi tuh kenapa tuh? Kayaknya aku salah buka rokok deh. Jadi, Iya. gue sempat lihat ya Aha. perbedaannya nih. Lu buka kan dua Dua bungkus. Iya, satu- Bungkus pertama Ini, Marlboro. ya. Waktu Marlboro lu buka itu, Eh, lu nggak memperlakukannya seperti umumnya orang membuka rokok putih. harusnya gimana? Umumnya di kita ya, kita nih maksudnya sebagai orang Indonesia gitu, bukan kita yang mungkin pernah punya kenangan khusus gitu kan. Oke, gimana tuh kalau orang Indonesia buka rokok putih? Begini. Mm, Maksudnya apa coba begini? biar padat. Ah, bener. Ternyata pinter. Iya, Tapi kamu nggak melakukannya. Sungguh. Kak. salah ya? Enggak sih. Kita lepas dulu dari dikotomi salah benar nih. Oh iya, nggak boleh ada salah benar ya di Wah, sini. semacam kita bukan menihilkan surga neraka kan, Iya. tapi ya memang ada sebagai sebuah itulah. Oke, gimana? kepercayaan. Harusnya di itu dulu ya. Meski tidak menjadi keharusan, umum punya habit. Kan soal rokok ini soal habituasi, bukan Iya. soal adiksi kan gitu. Jadi ada yang biasa begini, bukan rokok putih sampai padat, baru dikeluarin. Olive enggak, Langsung buka, langsung tapi sangat lembut gitu. Semacam memperlakukan anak kayak anak sendiri. kira-kira gitu. Entah ya kamu mungkin pernah Apa? atau emang itu kebiasaanmu selembut itu bukan? Kayaknya emang udah kebiasaan ya, jadi lembut gitu. Kalau kelak jadi seorang ibu juga akan memperlakukan anak. Insya Allah ya. Nah, lalu yang kedua, Gimana? kan nyoba ada Ada satu rokok. ada satu rokok yang temen bilang, coba ini Ini rokok dari- aneh katanya gitu. Rokok aneh karena ada tembakau dari Gayo ya, daerah Gayo. Gayo itu nama daerah. Oke, coba. Nah, itu kan kretek. Terus aku itu, Olive bukanya gini. Kretek digini. padahal udah padat. Makanya tadi aku baru merasa pas di itu kan ditanya kan tadi sama Mas Dodo. Iya, terima kasih. makasih mas. Ditanya terus apa berat nggak diisupnya? Iya mas padat. Terus baru nggak sekarang. Iya kan udah padat ya ngapain tadi nih? Oke. Aku menduga Apa tuh dugaannya dari cara? menduga ada semacam kegugupan yang belum mampu ditaklukkan oleh Olive Dari dari sebuah perjumpaan. Oke. Kan Kok jadi serius banget di sebuah perjumpaan gitu ya? Gimana coba. Kok menarik nih. Kalau yang ya gue sih ngeliatin ya, kalau yang di orang-orang yang terbiasa kayak kita mungkin sudah terbiasa bertemu, terbiasa baku cakap, bertukar banyak hal mungkin yang off scan pun kita obrolin gitu. Diskusinya ngalir aja lah biasanya. Ngalir. Tentu nggak akan ada semacam upaya mengatasi kegugupan. Sama seperti seseorang di hadapan kamera lah ya kan. Dia Iya. kadang-kala juga mencari cara untuk Gimana nih biar nggak gugup gitu ya, kan? mengatasi kegugupan. Ambil rokok misalnya kayak gini. Padahal acting is not acting sekali lagi kan, bahwa yang nature apa sih sebenarnya? Yang nature adalah yang habituasi pada kita. Oke. Kayak misalnya Olive memang biasa. Tadi sempat cerita ya bahwa kalau lagi ngerjain Iya, jadi aku biasanya kalau ngetik atau ngedit atau kerja atau apapun itu di depan laptop, rokoknya di tangan. tangan, dan Olive sadar bahwa Sampai abunya tuh udah yang jatuh-jatuh gitu. dan Olive juga sadar bahwa itu bakal merugikan Laptop. Iya. Dan itu banyak. Lu ngalamin. Laptop tuh kadang-kadang oke lah paling dikit gitu kan. Cuman kalau udah di sebelah buku, wah itu kalau udah bolong-bolong tuh parah banget. Celana juga kadang-kadang. Mengidentifikasi paling mudah nih ya. Gimana? Dia perokok berat atau tidak. Itu pernah ada di sebuah sumber bacaan yang gue baca. Pramudianata Tour itu sarungnya banyak bolongan Bolong, bekas ya? rokok. Ya untuk menandai bahwa bukan hanya dia seorang perokok berat ya, tapi mungkin saking sibuknya atau saking apanya. Sampai nggak sadar kan biasanya. Itu dan toh itu emang habitnya dia ya, kalau lagi bakar sampah atau melakukan aktivitas apa udah fokusnya sama satu itu. Buktikan Iya. dia punya concern. Itu aku bisa relate sih. Terus kalau misalnya habituasi yang lain itu bisa
merepresentasikan seseorang nggak sih, Bang? Kayak misalnya dari aku tadi barusan ngebakar rokok. Oh bisa banget. Gimana tuh kalau ngebakar rokok? Tapi lagi-lagi ya, saya jangan lantas dikejar apa ya, landasan ilmiahnya ya kalau untuk gitu. Kita pakai ilmu kira-kira aja kali. Inilah analisis pribadi, analisis gembel. Aku Ya, nyebut Anabel. Anabel. Analisis gembel. Anabel tuh gimana tuh? Secara Anabelnya ya. Secara Anabelnya misal gini. Saat kamu mengeluarkan sebatang rokok, begini, dan ini sedang berlangsung sebuah percakapan. Ada orang yang memang segera mendahulukan menyalakannya, tetapi ada yang tidak, yaitu membiarkannya ini korek dan rokok di tangan saja gitu. Tapi ada yang menyegerakannya Sampai dapat kesempatan buat membakar itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau di tinjauan seni peran ya, atau seni acting sendiri, itu dilihat sebagai motivasi bergerak. Oh, Motifnya apa gitu. Nah, begitu kira-kira semacam kayak misal saya memberi kamu mawar. Apakah kamu akan mengucapkan terima kasih dulu atau menghirup mawarnya dulu? oh sampai hal sekecil itu pun Betul. bisa dilihat motifnya ya? Motifnya dong. Oke. Contoh paling simple. Gimana? Ada orang yang memang sudah kenal banget rokok itu, dia harus juga memastikan rokok itu masih sama atau tidak. Seperti yang dia tahu. Biasanya, oke. Dia dengan cara mencium-ciumnya. Iya. Ya, mencium-ciumnya. Gimana ya? Mengendus-endusnya. Mengendus. Gua khawatir. Kayak tadi kan aku juga pas yang nyobain gayo tuh. Aku begini kan? Iya. Nah, itu menarik loh. Kalau Apakah nanti itu familiar apa enggak baunya? Oke. Terus itu sih lebih. sama mungkin lu punya semacam ingatan tentang Iya, itu baru mau ngomong tadi. Dulu soalnya kan pernah nih nyobain apakah sama apa enggak. Terus kadang-kadang kan kalau misalnya bau itu kan bisa nempel ke memori tertentu tentang sesuatu kan. Itu juga aku kadang-kadang mengaitkan suatu bau dengan memori sih. serius. Iya. Di gastronomi, ilmu gastronomi yang dia berangkat dari fisiologi of taste, bau sebuah makanan mampu mempengaruhi kerja kelenjar. Kerja kelenjar nanti hubungannya sama adrenalin, sama libido. Oh, malah banyak banget ya. Dan itu menarik kalau kamu juga melakukan pendekatan terhadap Bau. melalui rokok yang kamu pegang gitu atau kamu sedang ingin konsumsi. Yang tadi saya sempat singgung ya bahwa ada juga segolongan orang yang kalau cium bau cengkeh itu langsung ingatan terhadap rokok. Padahal makanan, tapi ada bau cengkeh dia bilang, "Kok bau rokok sih?" Ya? Enggak, bau rokok. Ya, kok gitu sih. Apa dia nggak akrab dengan rempah ternyata. Atau mungkin berhasilnya aroma cengkeh pada elemen kretek di ingatan orang-orang tertentu lah ya kira-kira gitu. Jadi ingatannya ke situ gitu. Macam kalau kamu temu tembakau bau bubble gum gitu ya. Iya. Terus ingatanmu, oh permen karet zaman aku sekolah gitu. Iya, ingetnya dulu makan permen karet di pertama kali pas kapan, terakhir kali makan permen karet kapan, kayak gitu sih. Ya mungkin yang sering nyium rokok dengan banyak cengkehnya itu ke makanan atau ke yang lain-lain dengan bau cengkeh, ya ingetnya ke rokok. Tapi ini agak masuk ke layer sensitif boleh? Boleh, gimana? Ada rokok tertentu nggak yang mengingatkan pada mantanmu? Karena soal bau. Oke, ada sih sebenarnya. Cuman aku sebenarnya lebih sering mantanku banyak yang nggak ngerokok sebetulnya. Tapi ada yang rokok dan biasanya melinting. Jadi kadang-kadang aku melihat orang melinting itu ingetnya bukan ke dia sih, tapi lebih ke memori-memori yang aku pertama kali kenal rokok linting itu pas waktu itu. Peristiwanya. Iya, peristiwanya. Terus jadi tahu pertama kali tentang rokok linting, cara melinting itu ya pas sama dia gitu. Ya, bener. Itu Kayak sih. kan kayak bau tubuh, perfume tertentu kan juga dia menjadi semacam Ingatan. ya tentang- semacam monumen historis lah ya. Iya. kira-kira gitu. Yang Jadi, masih ada dan tidak terblok oleh memori yang lain gitu. kembali ke yang tadi kamu cara buka, Oke, cara buka. cara membakar. Nah itu bagi sebagian yang memang punya concern ya menganalisa motif bergerak,
juga kalau di acting kan sangat diperhatikan itu. Ada yang dia memang sebelum membakar dia menunggu kesempatan yang pas. Ada yang memang langsung membakarnya. Tadi kayak saya kasih pengandaian, kamu dikasih mawar, apakah kamu mengucapkan terima kasih dulu atau Atau menggigil? mengendus dulu ya. Ada yang ibaratnya kalau sedang emosional tingkat tinggi, marah, ada yang mengucap berdebah dulu baru menampar, ada yang menampar dulu langsung baru nampar. mengucap berdebah, dan ada juga yang berdebah sambil menampar. Oh iya ya, itu Kayak itu aja dari satu hal aja tuh udah ada beberapa ini ya, banyak penjelasan. kombinasi gerakan dan motif yang mengikutinya gitu. Kalau di dalam rokok tadi kan nyalain nih, kalau misalnya untuk matiin, kan ini aja kita kelihatan nih beda-beda. Ada yang hancur Ada yang hancur banget. ada yang cuma ujungnya, ada yang kayak aku masih nyala gitu. Kemarin tuh di timeline Twitter, Ya. gue lihat si Iqbal Iqbal ya? Iqbal Haji Daryono. Oh, Iqbal. Itu kawan kita juga ya. Tahu Mas Jadi Iqbal. dia- Udah lama tuh aku gak ketemu Mas Iqbal. Kenapa? Aduh. Mas Dia- Iqbal kayaknya abis ini ya, alergi atau kenapa itu kemarin? Kemarin saya lihat foto di timeline dia nampakin foto kumpulan puntung rokok dia Oke. gitu. Dia cuma menyebut bahwa Twitter itu lebih menyibukkan gitu loh. Intinya gitu, lebih menyibukkan ketimbang perhatian terhadap rokok gitu. Karena dia menampakkan tumpukan puntung rokok, terus ada rokok yang dibiarkan sudah abunya Terbakar panjang gitu. sekali Oke. gitu. Saya ngambil kesimpulan pihak ya, kira-kira Anabel saya adalah Iya. ya memang betul medsos itu bisa jadi lebih edik Dibanding rokok atau hal-hal dibanding yang hal-hal lain. hal-hal lain yang nggak melulu iya, karena nggak melulu rokok ya. nah, karena objeknya saat itu secara visual kan ada istilah semiotika visual ya. Oh, Nah, objeknya rokok berarti sebetulnya yang lebih edik adalah media sosial. kira-kira gitu, bisa orang akan bisa ke bawah sama sesuatu yang menurut dia menyenangkan lah ya. Tapi akan juga mengesampingkan yang bagi dia sudah tidak lagi penting gitu, tidak lagi menyenangkan. Sekarang tinggal tinjau apa seberapa menyenangkannya sih kan gitu. Apakah itu masih? Tapi kadang-kadang tuh yang kita lakukan terus-menerus belum tentu menyenangkan. Kadang-kadang ada ilusi menyenangkan pada saat melakukan itu kan. Misalnya media sosial sendiri. Aku kebetulan juga ngambil mata kuliah ini kan, Philosophy of Communication, itu yang lebih banyak dibahas kan tentang media sosial misalnya. Media sosial tuh aku ngelihatnya bukan karena menyenangkan. Kadang-kadang orang malah ketakutan, ketinggalan akan hal-hal yang Nggak mau dilakukan dianggap. gitu. Fear of missing out. Ya. Biasanya itu kan. Terus jadinya malah terus-terusan dilakukan padahal dia tahu itu justru nggak baik. Ya akhirnya kan sebenarnya ada di kontrol personal ya. Iya, ujung-ujungnya Apapun balik ya. ke kontrol diri dan apakah dia tahu sadar atau enggak ketika melakukan itu gitu. Sama kayak akhirnya kan saya juga melihat seringkali kan mungkin juga Olive nemuin ejekan-ejekan ya tentang rokok gitu loh. Oh, rokok itu kan bahaya buat kesehatan, penyakit, bla 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 gitu. Loh gila loh. Kenapa mereka juga nggak menyebut bahwa kandungan nasi itu gitu? Juga Iya, punya- sebetulnya ada gulanya, Iya, ada segala gitu. macamnya. Sama kayak tadi kita nyinggung soal media sosial kan? Iya. Ada adiksi tertentu kan yang membuat orang jadi ya melupakan yang seharusnya dilakukan misalnya. Iya. Nah itu lagi soal kontrolnya, proporsional kata kuncinya. Sepakat nggak Benar-benar. kalau proporsional Sepakat. kata kunci? Proporsional, balance lah apapun Balance. itu yang dilakukan selama ada self control dan tahu apa yang sedang dilakukan. Itu kayaknya udah ini sih. Udah Tadi cukup lah. Tadi soal matiin. Iya, soal matiin Coba kamu gimana? matiin gimana? Gini doang sudah. Tapi udah mati karena emang udah tinggal dikit. Apinya mati tapi pasti akan ada sisa Sedikit asap. gitu ya, ya. Nah, tapi ada karakter perokok yang dia sekedar gitu. Terus Atau bahkan padahal belum mati gitu. membiarkannya gitu. Itu nggak baik. Eh, Bukan baik buruk deh. Apakah itu berpotensi iya berpotensi mengganggu orang lain? mengganggu karena kan kita sebenarnya kesadaran perokok santun ini bagaimana sebisa mungkin apa yang kita konsumsi tidak menyebabkan atau tidak menjadi faktor yang merugikan orang lain. Itu penting, makanya kenapa penekanannya terhadap potensi asapnya ya, potensi asap
Aku jadi inget sama konsep kebebasan sih sebenarnya. Anjay. Konsep kebebasan itu kan ini nggak berat-berat. Oke. Cuman kan kadang-kadang orang tuh suka mempertanyakan kalau misalnya kita bebas terus sampai mana sih kebebasan kita? Dan menurutku jawaban yang paling cocok itu ya kebebasan kita itu sampai itu mengganggu kebebasan orang lain atau enggak. Jadi kita bebas selama itu nggak mengganggu kebebasan orang lain juga. Jadi kata kuncinya ada di toleransi kan. Jadi ketika hakmu dan hakku berbenturan, ya kira-kira kata garis tengahnya itu toleransi. Tinggal memaknai toleransi. Kalau di kami ada istilah win-win solution. Ada pilihan kita merokok di tempat yang memang ditentukan. Kan ada kalau kamu ke satu gedung tertentu ya. Ada smoking area gitu smoking ya. area. Nah, itu sebagai pilihan win-win solution. Jadi yang mau merokok bisa merokok, tapi yang nggak ngerokok juga tidak harus ke terganggu situ, gitu. gitu. Oke, menarik banget nih obrolan pertama sama Bang Jibal aja udah sangat dalam ya. Ini kalau ditulis kayaknya udah berhalaman-halaman. Nanti kita lanjut lagi ya Bang. Dan kita lanjut lagi dengan obrolan-obrolan yang lain dan sama teman-teman yang lain juga. Jadi gitu aja Sobat Kretekus, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Aku Olive Hatim pamit undur diri. Dadah. Selamatkan